Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Santri kelas 9 MTHS Husnul Khotimah 2 Kuningan yang dirahmati Allah. Berjumpa kembali bersama saya Syed Abdul Syukur dalam pembelajaran online, pembelajaran IPA di kelas 9. Dan di kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi pewarisan sifat atau hereditas. Namun untuk mengawalinya bersama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kemudahan terhadap apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Sebelum kita lanjutkan, mari kita review terlebih dahulu materi di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, apakah ciri perkembangbiakan secara generatif, baik itu pada tumbuhan ataupun juga pada makhluk hidup yang lain, manusia ataupun juga hewan? Ya, yang pertama, tentunya melalui proses fertilisasi atau pembuahan. Kemudian yang kedua, dihasilkannya itu dari induk jantan dan betina. Artinya ada dua induk yang terlibat di dalam proses perkembangbiakan ini. Kemudian yang ketiga, karena dihasilkan dari dua induk, maka sifat keturunannya merupakan gabungan dari kedua induk tersebut. Maka dalam penerapannya nanti bisa jadi juga akan memiliki banyak variasi atau juga hanya satu variasi saja. Baik santri sekalian yang dirahmati Allah, sebelum melanjutkan ke materi, mari kita diskusikan sejenak beberapa pertanyaan berikut. Pernahkah kalian melihat bebek yang memiliki bulu yang mirip dengan induknya? Nah, sekiranya pernah, maka bagaimana kira-kira bulu anak bebek tersebut dapat memiliki bulu yang sama dengan induknya? Ya, atau juga hewan-hewan yang lain misalnya, kucing misalnya, ketika melahirkan maka ada dari keturunan-keturunannya itu yang mirip atau juga ada yang berbeda. Kenapa proses ini bisa terjadi? Oke, mari kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ya, for your information, berikut ini adalah Al-Razi, yang mana beliau adalah seorang ilmuwan yang berhasil mengembangkan penelitian tentang penyakit keturunan. Orang-orang yang pernah memiliki kelainan tertentu, maka di keturunan berikutnya dimungkinkan juga memiliki kelainan tertentu. Nah, itu kelainan-kelainan tersebut atau penyakit-penyakit tersebut yang dapat diturunkan kepada generasi-generasi selanjutnya. Baiknya kan kita pelajari di bab ini tentang pewarisan sifat, yaitu tentang gen atau kromosom, gen dan juga kromosom maksudnya. Kemudian persilangan yang meliputi persilangan monohibrid dan juga persilangan dihibrid. Namun pada kesempatan kali ini kita hanya fokuskan pada gen, kromosom, dan juga istilah-istilah yang harus dipahami pada materi pewarisan sifat. Baik, bicara tentang pewarisan sifat, beberapa tahun ke belakang, seorang yang bernama Gregor Johann Mendel telah melakukan penelitian tentang pola pewarisan sifat pada tumbuhan kacang kapri. Yang berkat penelitiannya, sekarang kita dapat mengerti pola pewarisan sifat suatu organisme. Ya, kemudian dalam perkembangannya, ilmu yang mempelajari pola pewarisan sifat ini atau disebut hereditas dikenal dengan istilah genetika, sehingga Bapak Mendel kemudian diakui sebagai Bapak Genetika. Apa yang telah dilakukan oleh Mendel?
yakni Mendel memilih tanaman kacang kapri sebagai objek penelitiannya karena tanaman ini memiliki beberapa kelebihan, yakni diantaranya menghasilkan banyak keturunan, kemudian daur hidup yang pendek, sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengetahui hasil persilangan atau keturunan-keturunan yang didapatkan. Kemudian juga dalam proses penyerbukannya dapat dilakukan dengan mudah, serta memiliki sifat-sifat yang mencolok dari segi warna misalnya, bentuknya, dan lain sebagainya. Nah, langkah yang berikutnya dilakukan oleh Mendel yakni menentukan galur murni, yakni merupakan tanaman yang apabila melakukan penyerbukan sendiri, menghasilkan keturunan yang memiliki sifat yang sama dengan tanaman induknya. Yang memiliki sifat yang sama ini karena dari sifat-sifat induknya itu memiliki sifat yang sama antara induk jantan ataupun betina. Ya, meskipun atau sekalipun dalam satu tanaman. Baik, siapa sih yang membawa informasi-informasi dari induk sehingga keturunannya ini memiliki sifat-sifat yang sama dengan induknya? Ya, betul sekali. Itu adalah gen. Setiap gen yang mengendalikan sifat tertentu mempunyai posisi atau tempat tertentu di dalam kromosom. Posisi atau letak gen pada kromosom disebut dengan lokus. Kemudian pembawa sifat dari induk kepada keturunannya adalah gen, dan gen adalah sepasang DNA yang menentukan sifat tertentu atau membawa ciri tertentu. Gen terletak di dalam kromosom dan kromosom terletak di dalam inti sel. Baik, berikut ini adalah istilah-istilah penting yang harus dipahami di dalam genetika atau pewarisan sifat. Yang pertama yakni disebut dengan parental atau dikenal dengan nama lain yaitu induk, baik itu jantan ataupun juga betina yang mengadakan perkawinan atau persilangan, yang baik itu dalam satu tanaman atau dari tanaman yang berbeda. Bisa dilihat di gambar sebelah kanan sebagai ilustrasinya. Kemudian yang kedua yaitu filial satu atau filial pertama, yakni merupakan individu hasil persilangan atau keturunan, atau nama lainnya adalah zuriat. Itu keturunan juga dalam bahasa Arab yang merupakan keturunan pertama, maka disebut dengan filial satu atau sering disingkat dengan simbol maksudnya yakni F1. F1 artinya adalah keturunan pertama. Kemudian ada F2 yakni individu hasil persilangan atau keturunan yang kedua, maka dikenal dengan simbol, biasanya dikenal dengan simbol F2 yang kalau pada gambar merupakan second generation, yang artinya bukan anak kedua tapi yang dimaksud adalah cucu. Ya, kalau dalam bahasa kita manusia adalah cucu dari induk yang pertama, begitu. Nah, jadi F1 adalah anak, kemudian F2 adalah cucu. Baik santri sekalian yang dirahmati Allah, istilah berikutnya yakni gen dominan, yaitu gen yang mampu menutupi sifat lain yang sealel. Sebagai contoh misalnya, induk dari parentalnya adalah bunga berwarna ungu dan bunga berwarna putih. Namun ternyata di keturunan pertamanya itu semuanya 100% berwarna ungu tanpa ada yang berwarna putih. Nah, ini menunjukkan bahwa gen yang dominan daripada induknya adalah yang berwarna ungu, sehingga yang berwarna ungu ini berhasil menutupi warna yang putih. Nah, yang seperti ini menunjukkan bahwa gen dominan berwarna ungu. Yang lainnya adalah gen resesif, yaitu gen yang tertutupi oleh sifat lain yang sealel. Maka gen yang bunganya berwarna putih ini kita sebut sebagai gen resesif yang tertutupi oleh gen yang berwarna ungu. Nah, dalam contoh yang lain akan ditemukan ternyata keturunan pertamanya tidak ada yang berwarna ungu dan tidak ada yang berwarna putih. Atau misalnya
tidak ada yang berwarna, kalau induknya berwarna merah dan putih, maka keturunan yang pertamanya tidak ada yang berwarna merah ataupun putih, namun warnanya pink. Maka yang seperti ini disebut dengan gen intermediate, yaitu tidak ada yang saling mendominasi, atau dengan kata lain pengaruh sifatnya sama-sama kuat. Ya, masih di istilah-istilah di dalam genetika atau pewarisan sifat, yakni yang pertama ada fenotip. Apa itu fenotip? Yakni sifat-sifat yang tampak dari luar dan dapat dirasakan oleh indera, penglihatan, perasa, peraba, pendengar, dan lain sebagainya. Nah, contohnya apa saja? Adanya perbedaan warna kulit, hitam, putih, coklat, dan sebagainya, atau kuning langsat maksudnya. Kemudian juga rambut yang lurus, keriting, ada juga ikal, dan sebagainya. Warna iris mata berwarna biru, coklat, hitam, dan yang lain. Kemudian ada tubuh yang tinggi dan pendek. Kemudian juga ada alis yang tebal dan tipis. Ada hidung yang pesek dan juga mancung. Dan masih sangat banyak sekali. Nah, itu termasuk ke dalam sifat-sifat yang tampak yang disebut dengan fenotip. Ada juga sifat-sifat yang tidak tampak sehingga perlu dituliskan dalam simbol-simbol. Nah, disimbolkan dengan huruf awal dari sifat yang dimiliki biasanya di dalam penulisannya. Contoh, batang tinggi, maka dituliskan dengan huruf T besar, atau juga bisa T besar, T kecil. Kemudian batang yang pendek dituliskan dengan T kecil karena biasanya ini termasuk ke dalam sifat gen yang resesif, yang tertutupi, maka mengikuti simbol yang dominannya, yakni T. Huruf T besar, maka yang pendeknya T kecil. Kemudian ada berbunga warna merah, disimbolkan M besar, maka yang resesifnya dituliskan dengan M kecil, M kecil. Itulah genotip dan fenotip. Baik, istilah-istilah berikutnya yakni yang dikenal dengan istilah homozigot dominan. Homozigot dominan adalah pasangan gen yang mempunyai alel yang sama dan dua-duanya ditunjukkan dengan sama-sama huruf kapital, yakni contohnya A besar, atau kalau pada gambar T besar, yang paling bawah ya, T besar, T besar. Kemudian, yang kedua adalah homozigot resesif, yakni pasangan gen yang mempunyai alel yang sama, tapi hurufnya sama-sama ditunjukkan dengan huruf kecil. Contohnya adalah A kecil, atau kalau pada gambar yakni T kecil, yakni tanaman yang pendek. Nah, sedangkan T besar tadi tanamannya adalah panjang atau tinggi, gitu ya. Kemudian yang ketiga, yakni heterozigot, ialah pasangan gen yang mempunyai alel yang berbeda. Misalnya adalah ditunjukkan dengan huruf M besar M kecil atau Y besar Y kecil. Atau kalau pada gambar ditunjukkan dengan simbol T besar T kecil. Nah, kalau kita lihat misalnya pada gambar ada tanaman yang berbadan atau tanaman yang tinggi disilangkan dengan tanaman yang pendek, maka hasilnya adalah 100% tanamannya semuanya adalah tanaman yang tinggi. Meskipun demikian, walaupun fenotipnya tanaman tinggi, maka tapi kalau kita lihat genotipnya masing-masing ternyata berbeda dengan induknya. Walaupun induknya itu tinggi, tapi genotipnya adalah T besar. Sedangkan pada keturunan pertamanya, meskipun sama-sama tinggi, tapi genotip yang ditunjukkan adalah T besar, T kecil semua. Artinya, ini adalah heterozigot. Meskipun tinggi, tapi heterozigot. Nah, dapat kita pahami bahwa tanaman yang tinggi ini memiliki gen yang dominan dibanding dengan tanaman yang pendek. Artinya apa? Kalau tanaman yang tinggi disilangkan dengan yang pendek ini, maka hasilnya menjadi tanaman yang tinggi. Nah, kemudian pada persilangan berikutnya bisa dilihat memiliki variasi yang lebih banyak lagi. Baik, yang terakhir dari istilah-istilah di dalam genetika atau pewarisan sifat, yakni hibrid.
Hibrid adalah persilangan atau perkawinan antara dua individu yang memiliki sifat beda. Nah, setidaknya dua istilah yang perlu dipahami dulu, monohibrid dan juga dihibrid. Ya, yang pertama, monohibrid yakni persilangan atau perkawinan antara dua individu yang mempunyai satu sifat beda. Contohnya adalah tumbuhan berbunga kuning yang disilangkan dengan tumbuhan berbunga merah. Kemudian, dihibrid yakni persilangan atau perkawinan antara dua individu yang memiliki dua sifat beda. Kalau tadi hanya dilihat dari warna bunganya saja, kali ini kita lihat contohnya tanaman mangga berbuah besar, buahnya besar dan kecil, kemudian rasa masam. Disilangkan tanaman mangga berbuah kecil, rasa manis. Nah, kita lihat di sini dua sifat berbeda yakni eh, buah besar dan kecil serta rasa asam dan juga manis. Nah, sehingga dikenal dengan istilah dihibrid. Baik, demikian pembelajaran kita di istilah-istilah dalam genetika ini. Ya, demikian pembelajaran kita. Semoga Allah mudahkan dalam setiap pembelajaran dan Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk masa yang akan datang. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.